Saya, Dinda Pradina Nasution, akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip, dasar, atau asas. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 asas. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Selain penjelasan mengenai apa arti Pancasila secara umum, berikut ini beberapa pengertian Pancasila menurut para ahli yang merupakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. 1. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang bukan hanya menjadi filsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai falsafah bangsa Indonesia. 2. Menurut Muhammad Yamin, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 3. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari beberapa pengertian menurut para ahli tokoh bangsa Indonesia di atas, kita dapat mengetahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antar sila atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Dengan demikian, bagi masyarakatnya, Pancasila memiliki arti yang sangat penting dan luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syofia Harahap. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pencetusan Pancasila dimulai ketika pemberian janji kemerdekaan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia dan dibentuknya BPU PKI pada tanggal 7 September 1945. BPU PKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945, di mana Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Selanjutnya, 2 hari kemudian diadakan lagi sidang kedua pada tanggal 31 Mei 1945. Kali ini Supomo menyampaikan 5 asas, yaitu keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan rakyat. Sehari kemudian diadakan sidang ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, yang dibuka dengan pidato dari Soekarno mengenai 5 asas Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara, yaitu Ekasila, Trisila, Pancasila, di mana yang terpilih adalah Pancasila sebagai nama dasar negara. Dan hari itu pula dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah hari itu, dibentuk pula panitia berjumlah 9 orang yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya rumusan Pancasila tersebut selesai dirumuskan
untuk kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu disahkan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Nama saya Aldi Bastian, saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penyampaian mengenai sejarah perumusan Pancasila dan sejarah penerapan Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat melihat banyak hal yang tidak dapat terlepas di antara keduanya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan dalam hal membingkai kehidupan segenap rakyat Indonesia. Beserta dengan praktek penyelenggaraan kedaulatan negara merupakan suatu hal yang menarik jika kita memperhatikan benang merah di antara keduanya. Dalam kesempatan ini kita akan banyak membahas mengenai hubungan di antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua jenis hubungan yang dapat kita bahas mengenai keduanya, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara material. Pertama, kita akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal. Berdasarkan KBBI, kita dapat memahami kata formal sebagai sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menurut adat kebiasaan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, kita akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan kacamata peraturan atau konstitusional. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal. 1. Pancasila merupakan kaidah negara yang mendasar. Ketika suatu negara menyatakan kemerdekaannya, tentu negara tersebut membutuhkan suatu panduan atau pedoman untuk arah gerak negara itu. Tanpa adanya pedoman atau panduan tersebut, tentu suatu negara akan mengalami kebingungan dan tidak jelas ketika hendak menghasilkan suatu kebijakan. Maka dari itu dibutuhkannya adanya kaidah negara yang mendasar sebagai upaya untuk memperjelas jalannya suatu negara. Begitupun halnya dengan negara kita. Pancasila menjadi kaidah yang mendasar dalam setiap langkah dan penentuan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pancasila sebagai kaidah negara selanjutnya dijiwai di dalam seluruh batang tubuh atau pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga secara tidak langsung Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah dasar negara pula. Pancasila sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu banyak di antara pembaca yang telah mengetahui bahkan menghafal isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersama kita mengetahui bahwa alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain merupakan rumusan dari Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Maka dari itu sejatinya inti dari sumber hukum tertinggi itu ialah Pancasila. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan isi dari Pancasila. Ketika terjadi pertentangan tersebut, maka supremasi hukum di Indonesia tidak dapat diwujudkan dengan semestinya. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila. Ini merupakan salah satu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sejarah dalam ruang lingkup formal. 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara. Poin pertama dari hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila merupakan kaidah dasar negara, sedangkan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar ialah Pancasila. Maka dari itu, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya ialah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara. Ketika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pokok kaidah negara, maka setiap tahapan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus senantiasa berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pihak yang memegang kekuasaan legislatif harus selalu mengawasi pemerintah
agar pemerintah tetap berpegang teguh pada Pancasila dan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara material. Selain memiliki hubungan secara formal, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki hubungan dalam konteks material. Di dalam KBBI, kata material memiliki arti yaitu bahan yang akan digunakan untuk membuat barang lain. Jika kita berbicara dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan, kata material dapat diartikan sebagai isi atau apa-apa yang dibahas dalam sesuatu. Hubungan secara material di antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan mengungkap betapa beratnya perumusan dan pemberlakuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat terlepas di antara satu dengan yang lainnya. Kerumitan dalam perumusan. Keduanya juga membuktikan bahwa kerja keras para pendiri bangsa bukanlah suatu hal yang patut untuk kita lupakan. 1. Isi Pancasila terangkum dalam 4 alinea Undang-Undang Dasar 1945. Secara material, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sejarah ialah isi Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, isi dari Pancasila telah terangkum di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam alinea pertama, kita dapat menemukan secara lugas sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama dapat kita temui di dalam alinea yang ketiga. Sila ketiga terdapat di alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat dan kelima dapat secara jelas kita temui di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar Indonesia. Suatu negara untuk membangun sektor hukumnya diperlukan sumber hukum yang menjadi dasar dari setiap tata aturan perundang-undangan. Sama halnya dengan negara kita, diperlukan sumber hukum tertinggi untuk menjadi dasar bagi setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dua serangkai yang menjadi sumber dasar hukum di Indonesia. Setiap hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan lulus atau diberlakukan ketika ia bertentangan dengan sumber hukum tertinggi itu. 3. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila. Hal ini berimplikasikan pada adanya suatu kewajiban yang harus diikuti, yaitu setiap nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat harus diwujudkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, ketika kita memperhatikan secara mendalam setiap pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kita dapat menentukan pasal tersebut merupakan penerapan dari Pancasila keberapa. Untuk saat ini tidak mungkin ada sila di dalam Pancasila yang tidak terdapat pembahasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pancasila sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan salah satu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sejarah dalam lingkup material yang paling hangat pembahasannya. Maksud dari Pancasila sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 ialah dalam setiap pembahasan mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 didasari dengan semangat dan tujuan dari keberadaan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila adalah sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mempunyai kedudukan kuat, tetap, dan tidak dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fungsimental secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR dan DPR. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan negara proklamasi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tertib hukum Republik Indonesia. Perumusan otentiknya termuat dalam pembukaan yang telah pasti demi kepastian hukumnya. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka, Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup kenegaraan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan tidak lain adalah sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain negara persatuan, negara hendak mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan, dan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia, termasuk merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga bangsa. Pancasila dasar negara kita dirumuskan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Saya Rizka Dwi Rahmadayana akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya ialah sebagai dasar negara, diartikan di sini sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pandangan bangsa Indonesia. Fungsinya ialah dalam hal ini berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kepribadian bangsa Indonesia. Fungsinya ialah untuk mewujudkan berbagai sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Yang dimaksud ialah suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan negara atau bangsa lainnya. 4. Jiwa bangsa Indonesia. Fungsinya ialah sebagai jiwa bangsa, yang artinya ialah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. 5. Sumber dari segala sumber hukum. Fungsinya ialah sebagai sumber dari segala hukum, yang merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya ialah sebagai pandangan hidup serta kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi watak bangsa Indonesia, yaitu mengenai kemerdekaan individu, bangsa atau negara serta keadilan dan kedamaian. Yang dimaksud cita-cita hukum ialah tentang bentuk dan tujuan negara Indonesia. 6. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Fungsinya ialah menyangkut ikrar yang dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa bersama oleh para pendiri bangsa. Bangsa memutuskan menjadi suatu negara tanggal 17 Agustus 1945. 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, yang pada saat itu merupakan wakil seluruh rakyat Indonesia mengesahkan perjanjian yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945 untuk membela Pancasila sebagai dasar selama-lamanya. 7. Falsafah yang mempersatukan bangsa. Fungsinya ialah negara Indonesia kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Di sini sebagai sarana atau alat yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 8. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsinya ialah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, termuat dalam gagasan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya.
kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa atau negara. 9. Ideologi bangsa Indonesia. Fungsinya ialah sebagai ideologi negara Indonesia. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, dan menjunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan sosial. Dalam artian, semua nilai-nilai luhur Pancasila ada di dalamnya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky Pulungan akan menjelaskan kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliput dan menjiwai sila-sila yang lain. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara. Sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja dari kalimat di atas. Telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara, dan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan